Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan membacakan kembali tentang surat Ad-Duha. Kemarin sudah sampai ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia dapati engkau dalam keadaan yatim, lalu dia pelihara engkau. Di sini Allah itu bersumpah dengan waktu duha. Kemudian Allah itu berbincang dengan Nabi Muhammad, apakah aku itu telah meninggalkanmu sampai engkau berpikir bahwa Tuhan itu telah meninggalkanmu? Karena pada saat itu malaikat Jibril tidak ketemu atau tidak menemui Rasulullah kurang lebih sampai 6 bulan. Dan juga pada saat itu orang-orang Quraisy itu menghina atau meledek dengan mengatakan bahwa setannya Rasulullah sudah tidak datang lagi. Tetapi Allah itu mengatakan Rasulullah biar berpikir kembali apa yang terjadi sebelumnya. Karena apa? Berarti Rasulullah itu disuruh flashback kembali kehidupannya sebelum beliau menjadi seorang nabi, kehidupannya pada waktu dia itu masih kecil, yang beliau itu ditinggalkan oleh bapaknya pada saat beliau masih dalam kandungan. Kemudian setelah melahirkan atau dilahirkan oleh ibunya, kemudian ibunya juga meninggalkan beliau. Sehingga Rasulullah itu walaupun menjadi seorang anak yatim, tetapi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Makanya di sini dikatakan bahwa bahwa Allah akan memberi karunia kepada beliau sebanyak-banyaknya, sehingga beliau itu merasa ridho dan gembira, dan beliau disuruh berpikir kembali bahwa sesungguhnya pada saat beliau itu menjadi seorang yatim, beliau itu bergiliran orang mencintai beliau, dari ibunya, kemudian orang yang menyusuinya yaitu Halimatus Sa'diyah, kemudian kakeknya, kemudian setelah kakeknya meninggal baru pamannya yaitu Abu Thalib yang menggantikan ayahnya. Kemudian setelah beliau Abu Thalib itu wafat, kemudian beliau itu bersama orang yang mencintainya yaitu Khadijah sebagai istri beliau. Berarti apa? Beliau itu diberi karunia yang sangat besar oleh Allah Ta'ala, sehingga sesungguhnya Allah itu tidak meninggalkan beliau. Kemudian wawajadaka dhallan fahada, dan didapatinya engkau dalam keadaan bingung, lalu diberi suatu petunjuk. Berarti apa?
dalam hal ini ada yang menafsirkan bahwa Rasulullah itu pernah tersesat di kota Mekah. Ada yang menafsirkan bahwa Rasulullah itu pernah tersesat pada saat melakukan perdagangan di kota Syam. Kemudian apa? Tetapi para ulama banyak yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang disebut hal ini adalah beliau itu berada di lingkungan yang jahiliyah. Sebelum beliau itu menjadi seorang nabi, beliau itu hidup di lingkungan yang jahiliyah, yang penuh dengan kemaksiatan. Kemudian apa? Allah itu memberikan cahaya, yaitu yang disebut dengan Al-Quran. Masa mudanya beliau yang tidak menyukai perbuatan-perbuatan kaumnya atau orang-orang yang pada saat itu berada di sekitarnya beliau. Mungkin beliau tidak mau menyembah berhala, kemudian beliau tidak mau menternakkan uang atau berbuat riba, kemudian memperbudak sesama manusia dengan sesuka hati, kemudian menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, dan kadang berperang antara bani yang satu dengan bani yang lain agar mendapatkan suatu kehormatan. Akan tetapi apa? Beliau itu tidak melakukannya semua, sehingga Allah itu mencondongkan ke dalam hati Nabi Muhammad untuk apa? Untuk memisahkan diri dari kaumnya, agar supaya hatinya itu jernih. Beliau itu memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, dan beliau itu menyendiri di Gua Hira sampai beliau itu mendapatkan wahyu. Berarti apa? Di sini itu yang disebut dengan kesesatan atau diberi sebuah petunjuk. Berarti apa? Allah itu memberikan suatu jalan cahaya, memberikan suatu hidayah kepada beliau. Walaupun lingkungannya penuh dengan kemaksiatan, tetapi Nabi Muhammad itu tidak pernah mau melakukannya, tidak mau namanya menirunya, sehingga dia itu tidak menyukainya. Sehingga dengan hal tersebut itulah yang disebut dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan didapatinya engkau dalam keadaan miskin. Berarti apa? Rasulullah itu hidup itu dalam keadaan miskin. Bahkan waktu beliau itu masih kecil, Nabi Muhammad itu mengembalakan domba, memberikan makan domba, memberikan minum domba. Berarti kehidupannya Rasulullah itu dulunya itu dalam keadaan miskin. Tetapi apa? Allah itu mengatakan ailang fa'aghna, lalu dia cukupkan. Dicukupkannya itu berarti apa? Allah itu memperkenalkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, karena budi pekertinya beliau yang dulunya menjadi seorang karyawan, kemudian menjadi suaminya, majikannya, yaitu Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah yang sangat kaya raya, setelah Siti Khadijah itu meninggal menikah dengan Rasulullah, semua kekayaannya diberikan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Sehingga dalam buku ini dikatakan, ketika miskin harta benda, meskipun kaya pada budi,
sampai akhirnya menerima sambutan kekayaan Khadijah dan berniaga ke Syam. Berarti apa? Khadijah itu kita sudah mengetahui dia adalah janda kaya yang pada saat itu beliau atau Siti Khadijah itu suka dengan Nabi Muhammad itu karena budi pekertinya, cara berdagangnya. Oh, ini yang A itu kualitasnya seperti ini, misalkan best quality, gak ada cacat sama sekali. Mungkin yang satunya lagi mungkin ada cacatnya sedikit atau KW1. Sehingga dengan kejujuran beliau, kemudian tentang budi pekerti beliau, kemudian Siti Khadijah itu jatuh cinta sampai akhirnya Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah. Setelah Rasulullah itu menjadi orang yang kaya di kota Mekah karena kekayaan istrinya, Rasulullah mempunyai banyak teman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang sangat kaya raya dan sangat mempunyai iman yang sangat kuat. Hartanya itu semuanya itu untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, untuk dakwahnya Rasulullah. Bahkan Umar itu sampai iri dengan infak sedekahnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga bertemu dengan Utsman bin Affan yang pada saat itu termasuk orang yang sangat kaya raya. Kemudian bertemu lagi dengan namanya Abdurrahman bin Auf yang juga pada saat itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan orang-orang tersebut itu membantu dakwahnya Rasulullah. Hartanya orang-orang tersebut dijalankan ke dalam jalannya Allah Ta'ala untuk berdakwahnya Rasulullah. Sehingga kita itu boleh iri dengan orang yang mempunyai harta bila mana hartanya orang tersebut digunakan untuk ke jalan yang baik, untuk dakwah, untuk syiar Islam, untuk membantu orang miskin, menyantuni anak yatim. Kita itu harus iri dengan orang tersebut. Dan juga orang yang mempunyai ilmu, tetapi dia itu mau mengamalkan ilmunya, walaupun mungkin yang diamalkan hanya satu ayat saja. Itu berarti kita itu harus iri dengan orang-orang seperti itu. Karena dakwahnya Rasulullah itu dibantu oleh para sahabatnya dan dibantu oleh istrinya sendiri. Sehingga dengan hal tersebut Rasulullah itu yang tadinya miskin kemudian menjadi orang yang kaya raya. Apalagi kalau Rasulullah melakukan peperangan, kemudian beliau mendapatkan ghanimah. Kan kita itu boleh mengambil ghanimah atau rampasan perang setelah dipondok-pondok atau dibagi-bagi dengan apa yang didapat oleh Rasulullah dengan ghanimah, itu Rasulullah itu semakin kaya. Bahkan Rasulullah itu pernah mewakafkan yaitu kurang lebih 100 unta pada saat orang-orang Islam menjalankan ibadah haji. Sedekah dengan 100 unta. Sehingga dengan hal tersebut
Rasulullah itu yang tadinya itu miskin, kemudian Allah itu memberikan suatu kecukupan. Yang tadinya anak yatim, Allah itu memberikan suatu pertolongan dari kakeknya, dari ibunya, dari pamannya, sampai dengan dari istrinya. Kemudian pada saat Rasulullah itu kebingungan melihat umatnya atau sukunya yang dalam keadaan kesesatan, Allah memberikan petunjuk, yaitu sebuah wahyu yang disebut dengan Al-Quran. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu memberikan nikmat kepada Rasulullah lebih dahulu dan akan banyak nikmat lagi. Berarti apa? Kita dalam kehidupan ini semuanya itu sudah diberi nikmat, sudah diberi rezeki. Rezeki itu bukan hanya harta benda saja, rezeki itu bukan hanya uang saja, tetapi apa? Rezeki itu mungkin dari kesehatan, mungkin yang tadinya kita mau kecelakaan, tetapi kita terhindar dari sebuah bencana atau kecelakaan, berarti itu adalah rezeki. Allah itu sudah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita itu harus galau? Kita itu hidup itu sudah namanya diberi rezekinya masing-masing. Dari ayat 3 ini Allah juga apa? Mau memberikan suatu jawaban kepada Ummu Jamil yang telah namanya menyindir Rasulullah, bahwa sesungguhnya apa? Rasulullah itu telah ditinggalkan setannya, ditinggalkan oleh Tuhannya. Padahal sesungguhnya Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Dari kehidupannya sejak kecil sampai Rasulullah itu meninggal. Bahkan kehidupan yang terakhir yang dialami Rasulullah itu adalah suatu kehidupan yang paling mulia dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Sehingga Pak, kita itu bisa namanya mengambil suatu pelajaran bahwa sesungguhnya kita itu harus selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita itu semuanya itu diberi nikmat. Kemudian yang selanjutnya fa'ammal yatima fala tabhar. Oleh sebab itu adapun anak yatim janganlah engkau hinakan. Di sini Pak Hamka mengatakan oleh sebab engkau sendiri telah merasakan keyatiman itu dan Allah sendiri yang menanamkan kasih sayang kepada pengasuh-pengasuhmu di waktu engkau kecil, hendaklah engkau tunjukkan pula kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jangan engkau bersikap keras kepadanya, jangan mereka dipandang hina. Tanamkanlah perasaan pada anak-anak yatim itu bahwa mereka dibela, dibelai dan dikasihi. Harta benda mereka hendaklah terjamin, baik sampai dapat mereka itu terima sendiri setelah mereka itu dewasa. Berarti apa? Setelah Rasulullah itu merasakan beliau itu pernah menjadi anak yatim, beliau itu sangat memuliakan anak yatim, gak menghardiknya, memberikan namanya kasih sayang. Sampai dalam suatu hadis dikatakan ana wa kafil yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababati wal usta wa faraja bainahuma. Sesungguhnya Pak, aku dan orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Berarti apa? Kalau kita itu memelihara anak yatim,
memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian memberikan kasih sayang kepadanya, itu besok itu kita itu akan masuk surga. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwa orang yang memelihara anak yatim di surga itu beliau itu akan berdampingan. Berarti kalau kita itu mau memelihara anak yatim, berarti besok di surga itu kita itu berdampingan dengan Rasulullah. Karena dalam hadis ini Rasulullah itu menunjukkan kedua jarinya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk yang disatukan, yang dijejerkan, itu adalah pahala bagi orang yang memelihara anak yatim. Tapi kadang kita itu punya keponakan anak yatim yang sudah tidak punya bapak, kita malah menutup mata kita. Malahan kita itu menutup pintu rumah kita. Malahan kita itu merasa kelihatannya tidak kenal dengan mereka. Sampai mereka itu mungkin terlantar. Kurang-kurangnya misalkan anak itu punya harta, karena mereka itu masih kecil, hartanya kita ambil, kita curangi. Itu kan di masyarakat itu seperti itu. Padahal Rasulullah itu mengatakan, seandainya engkau itu mau memelihara anak yatim, kafilul yatim, engkau itu akan masuk ke surga bersamaku. Berarti bersama Rasulullah. Kita enggak mau masuk surga dan di surga itu bareng sama dengan Rasulullah? Kita itu pasti mau. Sehingga ini berlaku sendiri dalam kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau itu memperlakukan anak yatim yang ayah mereka mati dalam perjuangan atau jihad fisabilillah. Ketika beliau itu meminang Ummi Salamah yang suaminya Abu Salamah telah turut berjuang mendampingi Rasulullah sampai hijrah ke Habsyi dan kemudian hijrah ke Madinah dan mati dalam jihad, meninggalkan anak yatim. Beliau katakan kepada Ummi Salamah bahwa anak-anak yatim itu akan diasuh dan dididik bersama. Di antara anak-anak itu ialah Zainab. Beliau ini terkenal cerdas pikiran dalam ilmu fikih. Selalu disebut namanya Zainab binti Abu Salamah, Robibatu Rasulillah, anak tiri atau anak didiknya Rasulullah. Kemudian berkata Abu Rafi As-Saik, kalau aku terkenang ahli-ahli fikih di negeri Madinah, selalu aku teringat akan Zainab. Dia adalah perempuan yang paling ahli fikih di Madinah. Berarti Rasulullah itu meminang atau menikahi Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah itu karena anaknya Abu Salamah itu banyak, tercecer, gak ada yang ngurus. Padahal kemudian Rasulullah itu tahu bahwa Abu Salamah itu meninggal pada saat peperangan berjihad. Kemudian oleh Rasulullah, Ummu Salamah itu dinikahi dan mempunyai anak yang sangat cerdas yang disebut dengan Zainab binti Abu Salamah, yang menjadi tokoh ilmu fikih yang sebenarnya. Beliau itu Zainab binti Abu Salamah itu sangat terkenal. Tapi kadang kita hanya memikirkan
yang kita sayangi tetapi tidak memikirkan yang lainnya. Misalkan kita menikahi lagi seorang janda yang mungkin ditinggal suaminya, ditinggal mati suaminya, kemudian punya anak. Kita hanya menyukai perempuannya saja, tetapi anaknya ditelantarkan. Itu enggak boleh. Berarti apa? Kalau kita itu memelihara, berarti kita itu bukan hanya menyantuni saja, tapi mendidiknya dan mengayominya, menjaganya. Kalau kita itu hanya memberikan santunan, itu berarti apa? Belum yang namanya kafilul yatim. Apalagi kalau kita itu melihat anak yatim, kemudian kita bawa ke rumah kita santuni, kita didik, kita pelihara sampai dia itu besar. Setelah dia besar baru kita itu lepaskan, biar dia itu hidup. Padahal apa? Pahalanya itu sangat besar. Sehingga Rasulullah itu karena beliau itu pernah merasakan menjadi anak yatim, beliau itu sangat sayang dengan anak yatim. Kemudian dikatakan wa ammasaila fala tanhar, dan adapun orang yang datang bertanya janganlah engkau hardik. Kemudian wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Di sini dikatakan apa? Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sampaikan atau engkau dermakan. Berarti ayat ke-10 ini apa? Bila mana ada yang datang baik itu orang miskin maupun namanya orang yang menginginkan atau mau bertanya tentang ilmu pengetahuan, janganlah kita itu menolaknya. Jangan kita itu menolaknya. Berarti apa? Di sini dikatakan dalam tafsiran, menurut yang pertama, kalau datang orang yang menanyakan soal agama yang muskil baginya dan dia itu tidak tahu, hendaklah beri dia jawaban yang memuaskan. Janganlah jengkel atau marah kepadanya jika ternyata dia bodoh. Inilah yang dikatakan oleh Ar-Razi. Kemudian tafsir yang kedua, jika ada orang yang datang minta tolong, meminta bantu karena dia itu kekurangan, jangan kau sambut dengan sifat angkuh dan menghardik. Berarti apa? Bila mana kita itu mempunyai ilmu apa saja, mungkin ilmu agama atau ilmu umum, kemudian ada orang itu bertanya, kita itu apa? Janganlah kita itu menjengkelkan atau kita itu tidak memberikan suatu jawaban yang memuaskan. Kadang orang bertanya, misalkan ada orang, kita itu menjadi seorang pedagang gorengan yang laris. Kemudian ada orang tanya, apa sih biar gorengan itu bisa enak, resepnya bagaimana? Kadang kita itu langsung judes, jaran takon pak ngopo. Padahal apa? Misalkan kita itu memberikan resepnya, kemudian dia itu meniru, kemudian juga dia itu berjualan, kemudian dia itu mungkin dalam perdagangannya itu dia mendapatkan keuntungan 200.000 per hari, berarti kita itu sama dengan memberikan orang tersebut setiap harinya itu 200.000, diberi pahalanya seperti itu. Tapi kadang itu kita itu pelit, takut pesaing. Padahal apa?
dikatakan nggak boleh. Dan adapun orang yang bertanya, janganlah engkau hardik. Berikanlah dia jawaban yang memuaskan. Karena apa? Kalau kita itu memberikan kepada orang miskin atau kita itu membantu seseorang, itu yang sesungguhnya dapat banyak keuntungan itu adalah kita. Yang banyak mendapatkan keuntungan adalah kita. Kalau orang yang mungkin minta bantuan kepada kita, misalkan masalah harta, minta maaf santunan, berarti dia itu hanya mendapatkan masalah dunia saja. Akan tetapi kalau kita itu yang memberikan, kita itu pahalanya akan berlipat ganda. Karena apa? Allah itu pasti akan mengganti sesuatu yang telah kita berikan atau kita sedekahkan. Makanya apa? Di sini dikatakan apa? Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau sampaikan atau engkau firmankan. Kita itu memberikan, jangan pelit. Binikmati ini berarti apa? Yang pertama, kalau bagi Rasulullah itu adalah apa? Nikmat kenabian, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Makanya apa? Rasulullah itu ditegur. Ada seseorang buta yang mau bertanya kepada Rasulullah, tetapi apa? Karena Rasulullah itu masih bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy, Rasulullah itu memindahkan. Oleh Allah Ta'ala itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala Rasulullah itu. Kemudian apa? Dinikmati ini adalah Al-Quran bagi Rasulullah dan kita. Kemudian apa? Dinikmati di sini juga bisa diartikan adalah nikmat secara umum. Nikmat secara umum. Sehingga apa? Syukurilah nikmat Tuhan yang telah engkau terima. Kekayaan yang bersifat benda atau bersifat kejiwaan, hendaklah engkau dermakan pula. Hendaklah engkau murah tangan dan hendaklah engkau nyatakan syukurmu kepada Tuhan atas nikmat itu. Janganlah engkau bakhil setelah peroleh kekayaan tersebut. Ingatlah betapa sakitnya hidup miskin, sebagaimana yang telah engkau derita sebelum beristri Khadijah. Berarti apa? Di sini itu Allah itu memberitahu kepada Rasulullah, jangan engkau bakhil, jangan engkau menghardik, jangan engkau makan sendiri nikmat yang aku telah berikan. Bagaimana rasanya pada saat engkau dalam keadaan miskin, sebelum engkau itu menjadi seorang suaminya Khadijah. Apalagi kita masih kaya sedikit sudah lupa daratan. Berarti ini bisa kita ambil bahwa sesungguhnya apa? Kita itu jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu bakhil. Bakhil berarti apa? Kita itu jangan sampai kita itu menolak. Makanya apa? Rasulullah itu ada yang mengatakan yaitu annahu la yaruddu sila sailan. Sesungguhnya apa? Rasulullah itu tidak akan menolak orang yang meminta. Karena apa? Rasulullah itu pernah merasakan bagaimana rasanya fakir, bagaimana rasanya miskin. Pada saat beliau menjadi anak-anak harus mengembala kambing. Kemudian di sini juga dikatakan ayat ini sangat pula lah mempengaruhi beliau
sehingga kerap kali baju gamis atau jubah yang beliau pakai sendiri beliau hadiahkan kepada seseorang. Setelah dilihatnya dengan mata yang kaya dengan firasat itu bahwa orang tersebut amat ingin akan pakaian yang beliau pakai. Berarti apa? Di sini itu juga apa? Menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah dikasih suatu mantel oleh seorang perempuan. Kemudian apa? Perempuan itu melihat Rasulullah tidak memakai mantel dalam keadaan kedinginan. Kemudian diberilah sebuah mantel oleh seorang perempuan. Kemudian setelah Rasulullah itu pakai mantel tersebut, ternyata ada sahabatnya yang bilang, "Hei Rasulullah, kok mantelmu itu bagus? Boleh nggak aku memintanya?" Kemudian apa? Rasulullah itu langsung memberikan mantel tersebut tanpa berpikir lagi. Apakah kita bisa seperti itu? Berarti apa? Ini diberi contoh. Jangan kita itu bakhil. Jangan kita itu pelit dan sebagainya. Kemudian di sini juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, sudah menjadi kebiasaan orang yang bakhil menyembunyikan bahwa dia itu orang kaya untuk jadi alasan baginya menahan dari memberikan bantuan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Biasa saja dia itu mengatakan bahwa dia sedang susah. Adapun orang yang telah melatih dirinya jadi dermawan senantiasalah memberikan harta karunia Allah yang telah diterimanya. Berarti apa? Kita itu boleh mengucapkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kamu kaya ya? Alhamdulillah. Kita jawab alhamdulillah. Gak usah kita itu menceritakan semuanya. Karena apa? Kalau kita itu menceritakan semuanya, belum tentu orang yang mendengarnya itu siap untuk mendengarkan. Berarti kita itu boleh menceritakan, tetapi apa? Menceritakan apa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, jangan sampai kita itu riya, ingin pamer, atau kita itu ujub. Alhamdulillah, oke, Gusti Allah ngai aku rezeki, dadine montorku anyar. Itu misalkan kita itu berinfak dan bersedekah, jangan sampai kita itu menyakiti orang yang kita beri. Mungkin kita itu mungkin itu enggak boleh. Sehingga kita itu selalu dermawan dan kita itu harus selalu niatnya karena ridha Allah Ta'ala saja. Sehingga dalam ayat ini, dalam surat Al-Duha ini, berarti Allah itu telah menjawab sesungguhnya dalam kehidupan manusia Allah itu telah memberikan rezeki sesuai dengan takarannya. Dan pada saat kita itu diberi suatu rezeki yang kekurangan, kita itu harus sabar. Akan tetapi bila mana kita itu mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita itu harus selalu bersyukur dan kita itu harus selalu derma atau memberikan kepada orang lain. Ini saja yang bisa saya bacakan pada sore hari ini, karena waktu Isya telah berkumandang dan waktu Isya telah masuk. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.